Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Duriat Mulia. Ini semua Duriat Mulia. Dan kita kalau kumpul-kumpul begini selalu sudah melakukan rapid test. Nah, ini gantian sini. Di depan sana, depan kita nih. Ini itu tanah wakaf yang ke-6. Maksudnya insya Allah yang harus kita lunasi. Nah, kalau tanah wakaf 1, 2, 3 itu yang di depan ya. Nah, di belakang sana itu 4. Nah, gitu ya. Terus muter ke sini itu 5. Sini tuh 5. Nah, balik lagi yang 4 dan 5 itu terpisah dengan 1, 2 dan 3 gitu ya Tat ya. Ya. Perlu tanah wakaf yang ke-6 gitu supaya nyambung. Kalau supaya nyambung, kalau kita bikin SMK kan bangunannya memanjang 4 lokal kali 11 itu kan memanjang gitu ya, dan itu paling tidak harus kering. Nah, Ustadz ini kan pasti paham ya. Wakaf adalah amal jariah. Ya, betul. Amal jariah itu amalan yang pelakunya apabila meninggal dunia tetap aja. Nah, kalau sholat itu beda. Pas sholat dapat amalan, dapat pahala gitu kan. Ya, ya, Pak. Kalau nggak sholat nggak kan gitu ya. Itu bedanya. Kalau wakaf terus itu dia, pelakunya meninggal di alam kubur dapat gitu kan. Nah, Ya. gimana Tat? Tolong diterangkan supaya nyambung ya, nyambung. Ya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, para muhsinin yang dimuliakan Allah. Di sini kami membuka peluang bagi Bapak dan Ibu untuk berwakaf di tempat kami. Ada tanah wakaf yang rencananya jadi wakaf yang ke-6 yang tadi sudah di-shoot gitu ya. Yang mana dengan tanah wakaf yang ke-6 ini kami berencana ingin mengembangkan pendidikan, juga rumah tahfiz dan lain-lain kegiatan keagamaan. SMK, multimedia oh ya, ya. Karena 75% yang di sekitar pesantren kita itu tidak mampu sekali untuk ke kota kecamatan gitu ya. Iya. Jadi yang bisa melanjutkan ke SMA itu hanya 25%. Iya. Lanjut, Tat. Nah, selanjutnya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata beliau, "Ida mata bnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin, sodakotin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin solihin yadmulah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya apabila anak Adam mati maka putuslah semua amalnya. Artinya tidak akan ada yang bertambah lagi kecuali ketika dia punya 3 investasi pahala yang akan terus mengalir. Yang pertama sodakotin jariyatin, sodakoh jariah. Para ulama memaknai sodakoh jariah adalah wakaf. Wakaf yang mungkin salah satu yang paling mudah untuk dilaksanakan adalah wakaf tanah. Nah, ini kami menyediakan amalan bagi Bapak Ibu yang ingin mewakafkan hartanya. Kami tunggu dan kami harapkan juga uluran tangannya. Mudah-mudahan apa yang jadi cita-cita kami bisa tercapai. Jadi ketika kita berwakaf, meskipun kita udah meninggal, maka pahala akan terus mengalir kepada kita meskipun kita udah meninggal sampai hari kiamat. Dan yang kedua, ketika kita punya, kata Nabi, au ilmin yuntafa'u, ilmu yang diambil manfaat. Kita ajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian ilmu tersebut diamalkan lagi oleh orang lain, maka itu dikatakan ilmu yang diambil manfaatnya atau ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiganya, awaladin solihin yadullah,
atau anak yang disolehkan, anak soleh yang disolehkan maksudnya gitu ya. Jadi ketika kita punya anak yang disolehkan, mengapa saya tidak katakan anak soleh saja? Karena khawatir kita berpikir anak soleh itu anak kandung saja gitu kan. Padahal kalau anak yang disolehkan bisa anak kandung, bisa anak didik. Kalau kita sebagai seorang guru, seorang ustaz, seorang pengajar, di saat kita mengajarkan anak-anak didik kita dan mereka jadi soleh, maka ketika dia berdoa kita akan dapat bagiannya sampai hari kiamat. Bisa juga anak asuh, kita tidak punya anak tapi kita membiayai anak orang lain supaya menempuh pendidikan tinggi, bahkan dia sampai menjadi orang, kemudian dia menjadi anak soleh, maka di saat dia berdoa orang tua asuh akan dapat pahala. Atau bisa juga anak angkat, ketika kita mengangkat anak kita didik menjadi soleh, maka anak angkat yang kita solehkan itu pun sama, orang tua angkatnya akan kebahagiaan. Nah itu barangkali Pak. Ya, jadi 3 investasi. Ya. Tapi di depan kita ada 1 investasi yang menggiurkan. Kalau kita meninggal pun pahala masih tetap berjalan. Itu namanya tanah wakaf. Memang kita sudah beberapa tahun ini belum bisa melunasi tanah wakaf yang ke-6, sehingga tahap selanjutnya kita juga belum bisa move on ya. Jadi kalau kita rencananya kalau kita sudah bisa melunasi tanah wakaf yang ke-6 ini totalnya adalah 280 juta ya. Ini sudah bisa istilahnya terkumpul 40-an juta. Jadi istilahnya belum ada separuhnya, juga masih jauh ya. Tapi siapa tahu tahun ini insya Allah Amin. banyak orang yang akan bersyukur ya, akan bersyukur karena COVID masih sembuh gitu ya. Pak. Kalau istilahnya nyowo balen itu kecelakaan, harusnya meninggal dunia masih hidup. Nah itu kan. Jadi istilahnya bersyukurlah kita, mudah-mudahan dengan ini cara bersyukur jangan berpesta lah. Tapi dengan tanah wakaf sudah selesai, masalah di sini adalah air bersih. Kita harus membuat sumur bor. Nah, sumur bor itu nggak bisa gampang di sini karena ini adalah daerah berbatuan, jadi mahal. Jadi nggak bisa yang modal 20 jutaan selesai, nggak bisa. Ini kita anggarkan sekitar 300 jutaan gitu ya. Nah, itu aja masih 50-50. Mudah-mudahan akan ada hasilnya. Terus kemudian setelah ada wakaf lunas, ada sumur bor, baru kita memikirkan pembangunan SMK. SMK itu kalau sudah lunas kan tanah wakaf yang di depan sama yang di belakang nyambung. Berarti bangunan SMK, bangunan sekolah SMK multimedia, kita naksir multimedia saja, karena kalau STM ya zaman dulu ya, atau pertanian itu yang mahal adalah workshopnya, bengkelnya gitu. Kalau multimedia sedang sangat diperlukan sekarang, dan laboratoriumnya istilahnya 1-2 ruangan. Kalau teknik kan ada industrinya gitu ya. Kalau pertanian, SMK pertanian harus punya tanah gitu. Itu pertimbangan kami. Jadi mudah-mudahan ya Allah ya Robbi, mudah-mudahan disegerakan. Siapa tahu Ramadan ini didekatkan hamba-Mu ya Allah yang akan membantu kami yang bersyukur untuk bisa Ramadan ini melunasi tanah wakaf yang ke-6, kemudian bisa membuat sumur bor, dan kemudian bisa memulai pembangunan SMK multimedia Duriat Mulia. Saya kira itu mudah-mudahan diridhoi, diijabah, penuh dengan keselamatan, rahmat Allah dan barokah Allah. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbil alamin. Ya Allah ya Rahman